Pemimpin KTB-ku selalu mengingatkan bahwa Tuhan haruslah menjadi prioritas di dalam semua aspek hidupku. Khususnya, sewaktu di sekolah di mana waktuku banyak dihabiskan. Meskipun aku sudah diajarkan kebenaran ini sejak masih kecil, aku masih sering bertanya-tanya, apakah aku akan diterima oleh teman-temanku? Jangan-jangan mereka malah gak suka aku. Apa aku terlihat cukup baik? Seringkali, aku merasa kewalahan dengan banyaknya masalah yang terus ada. Daftarnya begitu panjang. Citra diri, reputasi, nilai sekolah, semua tekanan dan harapan orang lain. Daftar tugas yang tidak habis-habis. Dalam upaya kita untuk mencentang setiap kotak yang ada di daftar kita mencari jauh dan luas untuk menemukan jawaban. Dari media sosial sampai rasa diterima oleh orang lain. Namun, kita tidak sadar bahwa semua jawaban tersebut hanya sementara. Bisa dikatakan seperti rasa hiperaktif. Perasaan senang atas jawaban tersebut hanya sesaat saja. Perasaan itu akan cepat berlalu, meninggalkan kita untuk mencari lebih banyak lagi. Demikian, hal tersebut mengingatkan aku tentang sebuah metafora tentang hati kita. Blaise Pascal, ahli matematika dan teologi, berkata, ada sebuah kekosongan di dalam diri setiap manusia yang sesungguhnya tidak dapat diisi oleh apapun dan siapapun selain dari Sang Allah Pencipta yang dikenal melalui Yesus Kristus. Ini seperti yang Tuhan sudah rancangkan agar kita dapat mengingatkan bahwa kita bukan milik dunia ini. Dia bukan saja mengisi kekosongan hati kita, tetapi Dia memberikan kelimpahan. Seperti Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Aku yakin, kita akan mulai berpikir, jadi bagaimana? Apakah hubungannya hal tersebut dengan diriku dan masalahku? Hanya tahun lalu, aku mulai mengerti bagaimana kepuasan yang sejati dan kekal hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Saat itu, aku tenggelam di dalam pekerjaan sekolah, dan aku merasa frustasi dengan segala ekspektasi yang harus dicapai. Merasa terhilang, aku mencari orang-orang di sekitarku dan mengharapkan mereka memberi jawaban dan rasa bahagia. Tetapi, tentu hal tersebut tidak berhasil. Aku merasa tidak lebih baik, bahkan aku merasa lebih kewalahan dari sebelumnya. Karena aku tahu ini bukan jawaban yang tepat. Jadi, siapa yang bisa memenuhi segala keperluan dan keinginan kita? Kepada siapa seharusnya kita berbalik ketika kita mengalami masalah? Selagi aku terus mengalami keadaan tersebut, aku teringat bahwa Tuhanlah yang dapat menolong kita. Dan hanya di dalam firman-Nya, kita dapat menemukan jawaban-jawaban yang dengan susah payah kita cari. Namun, ini bukan artinya kita pergi kepadanya hanya selagi kita mengalami masalah. Kita hanya akan dipuaskan jika kita memiliki relasi yang sungguh-sungguh bersama Tuhan, bergumul dengannya sehari-hari, dan memberikan seluruh diri kita kepadanya. Kesimpulannya, kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang bisa memenuhi jiwa yang rindu mencari jawaban dari semua masalah yang ada, dan menolong kita mengatasi segala pergumulan yang kita hadapi di sekolah dan di dalam hidup sehari-hari.